Ukraina dilaporkan mengirim ratusan drone untuk menyerang Rusia secara bombastis. Serangan drone Ukraina dilaporkan menyasar seluruh bagian Rusia Selatan Kamis 14 Agustus 2025. Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir mengisyaratkan kemungkinan kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Ia menegaskan meski waktu serangan belum ditentukan, Tel Aviv siap bertindak jika diperlukan. Will you pressure Israel to allow journalists to investigate to cover the Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya agar Israel mengizinkan jurnalis internasional meliput langsung di jalur Gaza. Sejak Oktober 2023, Israel menutup akses tersebut, hanya sesekali memberi izin terbatas di bawah pengawasan militer. Sebagian besar berita dari Gaza yang tersebar luas berasal dari jurnalis lokal Palestina. Menurut Komite Perlindungan Jurnalis, banyak 184 di antara jurnalis lokal yang bertugas tewas sejak perang pecah. Trump pada Kamis 14 Agustus di Ruang Oval mengatakan ia tak keberatan untuk jurnalis internasional masuk ke Gaza. Ia mengakui peliputan di Gaza berisiko tinggi, namun menegaskan tetap mendukung kebebasan liputan. Pekan ini, koresponden Al Jazeera Arabic Anas Al-Sharif, Mohamed Khairekea, dan 3 orang lainnya tewas akibat serangan Israel yang menghantam tenda jurnalis di dekat rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza. Israel terus melancarkan operasi militer besar-besaran sejak Oktober 2023, menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina. Hampir setengahnya adalah perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan infrastruktur Gaza yang kini terancam kelaparan. Meski tekanan internasional meningkat terkait dugaan pembersihan etnis dan genosida, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas operasi dan menduduki kota Gaza. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, Mahkamah Internasional dalam putusan sementaranya menyebut tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai genosida. Serta memerintahkan negara itu mematuhi hukum internasional dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke warga Gaza.
Direktur Rumah Sakit Dr. Atef Al-Haud menyatakan jika IGD Rumah Sakit Nasir di Khan Younis, Gaza terpaksa ditutup pada Kamis 14 Agustus setelah dibanjiri air limbah. Ia menjelaskan banjir tidak dapat diperbaiki tanpa koordinasi dengan Israel karena sumber kebocoran saluran pembuangan berada di zona merah militer. Menurutnya, mendapatkan akses perbaikan melalui koordinasi tersebut diperkirakan memakan waktu hingga 72 jam. Al-Haud menyebutkan jika situasinya tragis dan mereka tidak mampu menunggu hingga 72 jam. Menurutnya, rumah sakit akan kolaps, begitu juga dengan situasinya. Menanggapi hal ini, militer Israel mengatakan pihaknya telah menyelidiki situasi tersebut namun belum mengetahui masalah itu. Serangan udara dan pemboman tanpa henti di Gaza telah menimbulkan banyak korban, termasuk di rumah sakit. Warga Palestina dan tenaga medis menuduh militer Israel menyerang fasilitas kesehatan, tuduhan yang dibantah Israel. Badan PBB menyebut dari 36 rumah sakit umum di Gaza, hanya separuh yang masih berfungsi sebagian. Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir mengisyaratkan kemungkinan kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Ia menegaskan meski waktu serangan belum ditentukan, Tel Aviv siap bertindak jika diperlukan. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah kunjungan Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, ke Lebanon. Dalam pidato di upacara militer di Pangkalan Gelilot, Israel Tengah, Zamir menegaskan kesiapan mengulangi operasi militer ke Iran. Israel sebelumnya pada 13 Juni 2025 bersama Amerika Serikat melancarkan perang selama 12 hari melawan Iran. Teheran merespons dengan serangan rudal balistik dan drone hingga Washington mengumumkan gencatan senjata pada 24 Juni. Zamir menyebut militer Israel telah menargetkan Iran dan sekutunya seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Ia menggambarkan konflik dengan Iran sebagai perang preemptif demi menghilangkan ancaman eksistensial. Zamir menuding Iran terus berada di jalur eskalasi berbahaya dengan doktrin yang berpusat pada kehancuran Israel. Sejumlah pejabat Israel lain, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar, juga telah membuka wacana serangan lanjutan terhadap Iran.
timeline that we set for the action is fairly quickly. I mean, we want to. Masyarakat internasional dan sejumlah pihak di Israel mengecam keputusan Kabinet Keamanan Israel untuk melakukan penaklukan penuh atas jalur Gaza. Rencana tersebut diperkirakan memaksa lebih dari 1 juta warga Gaza mengungsi, memicu kekhawatiran besar akan dampak kemanusiaannya. Jumat lalu, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan persetujuan militer untuk menguasai kota Gaza, pusat kota terbesar di wilayah itu. Pasukan pertahanan Israel disebut juga akan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di luar zona pertempuran. Kritik tajam muncul baik dari dalam maupun luar negeri terkait risiko politik dan kemanusiaan yang ditimbulkan. Warga Gaza seperti Tarik Hamid mengeluhkan sulitnya mencari tempat aman, tingginya biaya pindah, dan minimnya sarana transportasi. Netanyahu mengklaim penaklukan Gaza diperlukan karena Hamas tak lagi mau bernegosiasi dan sebagai upaya menyelamatkan 50 sandera yang tersisa. Keluarga Sandra menilai langkah itu justru membahayakan keselamatan kerabat mereka. Mantan Wakil Kepala Staf IDF, Matan Vilnai, menyebut pemerintah telah melupakan prioritas memulangkan Sandra sejak awal perang dan meragukan motif keamanan di balik keputusan ini. Belum jelas apakah langkah Israel bertujuan menguasai penuh Gaza atau hanya menekan Hamas agar kembali berunding. Namun konflik terus membawa penderitaan di kedua sisi perbatasan. Ukraina dilaporkan mengirim ratusan drone untuk menyerang Rusia secara bombastis. Serangan drone Ukraina dilaporkan menyasar seluruh bagian Rusia Selatan Kamis 14 Agustus 2025. Di Rostov-on-Don yang terletak sekitar 70 km atau 44 mil dari perbatasan dengan Ukraina, serangan drone bertubi-tubi membuat kota itu mandi ledakan. Gubernur wilayah tersebut, Yuri Selyusar, mengatakan 13 orang dirawat di rumah sakit setelah serangan pesawat tak berawak menyebabkan kerusakan pada beberapa gedung apartemen di ibu kota daerah tersebut. Rekaman lain menunjukkan gumpalan asap abu-abu tebal mengepul ke udara setelah kecelakaan tersebut. Dalam insiden terpisah, kota Belgorod juga dihujani serangan oleh drone Ukraina.
Seorang pria dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius dengan beberapa luka pecahan peluru. Sementara istrinya dibawa ke rumah sakit yang sama dengan luka bakar di lengan bawahnya, menurut Gubernur Wilayah Belgorod. Korban ketiga dirawat di rumah sakit dengan luka pecahan peluru di kaki dan cedera internal akibat tekanan tinggi yang dihasilkan oleh ledakan drone. Rekaman video amatir memperlihatkan momen ketika sebuah drone Ukraina menghantam gedung apartemen di Rostov-on-Don, Rusia Selatan pada Kamis 14 Agustus. Pejabat Gubernur sementara Rostov, Yuri Shlusar, menyebutkan 13 orang terluka dalam serangan tersebut, 2 diantaranya dalam kondisi serius. Sejumlah blok apartemen dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan drone tersebut. Status darurat telah diberlakukan di wilayah terdampak dan penyelidikan masih berlangsung. Di kota Belgorod yang berdekatan dengan perbatasan Ukraina, 3 warga sipil dilaporkan terluka. Video yang diunggah gubernur wilayah menunjukkan drone diduga menghantam sebuah mobil di pusat kota. Sementara itu, di wilayah Volgograd, puing-puing drone Ukraina memicu kebakaran di sebuah kilang minyak. Serangan ini terjadi sehari sebelum pertemuan puncak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Pertemuan antara Trump dan Putin bertujuan membahas upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 3,5 tahun. Sebuah jet tempur Cina telah mencegat pesawat penjaga pantai Filipina yang membawa jurnalis saat berpatroli di dekat Scarborough Shoal. Yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada Rabu 13 Agustus 2025. Momen ini menandakan perseteruan yang semakin memanas setelah 2 kapal Beijing bertabrakan ketika mengejar kapal Manila Senin lalu. Rekaman di dalam pesawat penjaga pantai Filipina atau PCG menunjukkan jet tempur Cina terbang dalam jarak 200 kaki atau 60,96 meter. Berputar-putar dan mengikuti jalur pesawat selama 20 menit.
Jet tempur Cina tersebut diidentifikasi sebagai J-15, sedangkan pesawat Filipina yang dicegat adalah pesawat Cessna Caravan. Kapal-kapal Angkatan Laut Cina yang berada di bawahnya terdengar mendesak pesawat Filipina untuk segera pergi melalui radio kokpit. Kejadian itu terjadi di sekitar Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan, sebuah atol yang disengketakan 222 km di sebelah barat Filipina. Setidaknya 4 kapal penjaga pantai Cina yang diduga kapal milisi maritim dan 2 kapal perang Amerika Serikat juga berada di dekatnya. Jepang, salah satu sekutu Amerika Serikat, diam-diam telah melakukan latihan militer simulasi serangan terhadap kapal induk Cina. Manuver itu terjadi pada Juni lalu ketika Beijing mengerahkan 2 kapal induknya ke Samudra Pasifik. Cina memiliki lebih dari 370 kapal tempur dan kapal selam, termasuk 2 kapal induk CNS Liaoning dan CNS Shandong yang menjadikannya angkatan laut terbesar di dunia berdasarkan jumlah lambung kapal. Pada bulan Juni, baik CNS Liaoning maupun CNS Shandong beroperasi di sisi timur gugusan. Kepulauan pertama garis pertahanan Amerika Serikat yang dibentuk oleh sekutu dan mitranya. Yakni Jepang, Taiwan, dan Filipina di Pasifik Barat selama sekitar 2 minggu. Mengutip beberapa sumber pemerintah, surat kabar Jepang melaporkan pada hari Kamis bahwa jet tempur F-2 Jepang melakukan latihan. Serta memeriksa prosedur untuk melakukan serangan terhadap kapal induk dengan rudal selama latihan pada bulan Juni.